Ya pemirsa, Anda kembali di catatan demokrasi, kita lanjutkan perbincangan kita kembali. Tadi saya sempat memberikan pertanyaan bergantung untuk Kiai Zaitun. Kiai, mengapa hal ini kemudian terjadi lagi bahkan sudah sejak lama hingga saat ini? Apakah memang kemudian pemerintah kita atau Polri kita yang kurang tegas atau justru memang masyarakat kita yang semakin kesini kemudian semakin kurang toleran? Yang pertama, inilah salah satu dari akibat keterbukaan itu, ya. Jadi keterbukaan membuat orang merasa bebas, kan seperti itu. Yang kedua, ada perkembangan media sosial yang begitu pesat. Setiap orang ya gampang ketika dia ingin tampil, ya. Dan ada catatan lama orang Arab mengatakan khalib tu'raf. Kalau mau terkenal bikin yang aneh, ya. Bikin yang aneh. Jadi bisa saja itu juga menjadi motivasinya. Makanya kita juga harus waspada. Sebetulnya ini motivasi dia itu apa? Terlepas dari apa yang namanya penistaan, itu tetap penistaan dan harus dihukum, ya, harus ditegakkan hukum. Artinya Pak Kiai, maksud Anda memang Joseph ini tidak bermaksud untuk menistakan agama? Oh tidak, untuk menarik saya tidak mengatakan begitu. Saya tidak mengatakan. Tapi kita perlu dalami, ya, untuk bisa mengetahui masalah dari akarnya, didalami lagi. Ini kira-kira ada kaitan dengan apa, latar belakangnya apa, ya, kecenderungan apa, sehingga diagnosa kita itu memudahkan untuk mengantisipasi ke depan di samping bagaimana mengatasi persoalan Joseph ini. Ya, seperti itu. Nah ini yang ketiga, tentu tidak terlepas dari apa yang terjadi misalnya selama ini bahwa terkesan, nah ini paling tidak ya supaya kita lebih teliti berbahasa, terkesan ada kelemahan penegakan hukum, ya, bagi pihak-pihak tertentu di dalam masalah ini, ya. Nah sehingga ini tentu bisa membuat orang merasa bebas untuk melakukan itu, karena kalau sudah ada 1-2 orang yang melakukannya, yang lain tertarik untuk coba-coba juga. Makanya pernah suatu ketika di zaman lampau jarang terjadi karena kemudian terasa hal seperti ini tabu, ya, dan memang persoalan hukum begitu kuat penegakannya terhadap hal seperti ini. Itu mungkin juga menjadi sebabnya, karenanya ya kita perlu melihat secara komprehensif. Langsung ditanggapi Bang Ali Mukhtar Ngabalin, posisinya kalau sekarang ini ya terkesan jumlahnya makin bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita hanya mengharapkan polisi untuk upaya-upaya penegakan hukum, itu polisi tidak mampu. Karena negara dalam prediksi Bappenas tahun 2020 kemarin itu memprediksi bahwa 1 orang polisi itu oleh kesanggupan negara itu menangani 621 orang rakyat Indonesia. Disitulah sebabnya kenapa negara ini membutuhkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, opinion leaders. Jadi tentu saja kalau kelakuannya si Joseph ini begini, itu akan terjadi juga di Katolik, di Protestan, Hindu, Buddha, Islam. Nah, kenapa saya hari-hari berteriak kemudian melakukan perlawanan terhadap kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang ada di mimbar dan suka berpidato, kemudian menggunakan diksi-diksi ancaman, hujatan, caci maki. Karena begini masalahnya akan muncul seperti begini. Di Quran surat Al-An'am ayat 108 itu jelas-jelas Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Jangan engkau menghina, jangan engkau mencaci, jangan engkau mencerca sembahan-sembahan orang lain selain daripada Allah, karena mereka akan memperlakukan itu yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam itu taatilah Allah, taatilah Rasul Allah, Muhammad yang dihujat. Sementara dalam keyakinan Islam itu Muhammad itu tidak diutus hanya untuk orang Islam, tapi dia menjadi rahmat bagi alam semesta. Disinilah menjadi tanggung jawab kita semua. Alhamdulillah ada majelis ulama, ada abang saya profesor, ada abang saya juga senior saya dari Iluni UI, dan saya hadir juga ini sebagai selain sebagai orang KSP, saya ini juga ketua umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia.
Sehingga penting momentum forum-forum catatan demokrasi ini menjadi satu pembelajaran. Jadi kalau hari ini kita kemudian menghujat, mencerca, kemudian mendesak kepolisian negara untuk bisa penegakan hukum, maka hal yang sama itu akan terjadi kepada. Itu sebabnya kenapa kita terus menerus bicara tentang bagaimana Pancasila ini sebagai satu sistem nilai yang bisa mengikat kita semua, sehingga hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Saya pikir ini menjadi satu catatan penting dan tidak ada kata lain kecuali kita harus memberikan dukungan penuh kepada kepolisian negara untuk melakukan lidik dan sidik. Sekarang sedang dilakukan, sehingga saya kira tidak ada cara lain bagi kita kecuali tentu tadi seperti Ustadz Zaitun mengatakan bahwa kita punya tanggung jawab untuk menenangkan umat. Saudara-saudara, tidak saja orang Islam, tapi ada orang Katolik, orang Protestan juga marah. Negara juga orang memastikan Hindu, ini akan Buddha diproses juga secara marah. hukum seadil-adilnya. Pasti. Karena tidak ada orang yang bisa tidak tunduk di Republik ini terhadap hukum. Oke, baik. Gitu. Tidak ada orang di Republik ini yang tidak tunduk Harus akan tunduk hukum. terhadap seluruh Bang Ade, ketentuan hukum dan perundang-undangan. siap. Mas Ade Armando, sebenarnya ini fenomena apa? Ataukah memang mungkin masyarakat kita saja yang sensi, dikit-dikit dibilang penistaan, dikit-dikit dibilang penistaan? Agak sulit untuk mengatakan apa yang dilakukan si Joseph itu sebagai sensitif ya. Karena kita terlalu emosional. Enggak semua orang saya rasa marah sekarang. Enggak ada yang enggak marah dengan si Joseph ini. Termasuk banyak teman-teman saya orang Kristen sendiri yang marah dengan apa yang dilakukan. Karena buat mereka itu sangat tidak Kristiani. Tapi saya setuju ada persoalan dengan equality before law tadi. Kesamaan di depan hukum. Karena pada saat yang sama memang betul saya setuju ada begitu banyak penghinaan agama terjadi melalui media sosial yang dibiarkan. Ya misalnya saja saya kasih contoh seorang ustadz bernama Yahya Waloni. Itu terus menerus banyak sekali videonya yang menghujat Kristen dan mengatakan Injil itu sebagai kitab suci palsu. Atau barangkali Anda masih ingat yang namanya Ustadz Abdul Somad bilang di salib itu ada jin kafir. Atau Rizik Sihab yang mengejek bahwa siapa bidannya Yesus. Atau berbagai, ada Felix Xiao yang mu'alaf juga. Dan itu ada persoalan nih dengan para mu'alaf yang ketika dia masuk ke Islam, instead of membangun hubungan baik antara kedua agama, itu sering sekali mengejek, menghina. Dan dengan Islam misalnya ini saintifik ya. Ya jadi memang kita setuju, saya setuju. Siapapun yang menghina agama, apakah itu orang tadi Islam terhadap Hindu, Islam terhadap Kristen, Kristen terhadap Islam, apapun di Indonesia. Sebetulnya kan di dunia ini emang betul yang dikatakan si Joseph. Di Eropa misalnya menghina agama itu sesuatu yang menjadi bagian dari hak asasi manusia kan. Ya, Universal Declaration of Human Rights mengatakan itu bukan sesuatu yang boleh dihukum. Tapi kasus Indonesia saya rasa beda. Di Indonesia agama itu menempati posisi yang sangat penting. Kita semua memuliakan agama. Kita menganggap agama itu sebagai sesuatu yang luhur, sesuatu yang datang dari Allah. Kita semua mencintai agama manapun. Jadi begitu hubungan antar umat beragama ini diganggu, itu kita sudah mengalami berbagai kasus kan. Konflik Ambon dulu antara Islam dan Kristen itu memakan saya yakin ribuan orang ya. Betul ya. Jadi kita nggak boleh mengulang kesalahan yang sama. Jadi saya setuju bahwa polisi bertindak tegas, keras terhadap si Joseph ini. Walaupun ada satu hal sebelum saya akhiri penjelasan saya. Saya tuh heran dengan apa yang dia lakukan. Dia orang terdidik, ya. Apalagi tadi yang dibilang dari sebuah perguruan tinggi terkemuka lah di Jawa Tengah. Menjadi salah satu pendeta juga di sana. Salah satu pendeta di sana. Jadi dia tahu persis. Ya, betapa kata-katanya itu mengatakan dia Nabi ke-26 untuk mengoreksi Nabi ke-25 yang salah itu, yang bohong itu, dan Nabi Muhammad itu mesum something gitu ya. Itu bahwa sampai hari ini umat Islam itu belum bakar-bakar, itu menunjukkan betapa dewasanya umat Islam di Indonesia kan. Kalau ini terjadinya di Pakistan, Bangladesh segala macam, yang diserang itu bukan Josephnya, gerejanya yang diserang kan. Tapi alhamdulillah ini harus dipuji nih bahwa MUI harus dipuji, para ulama kita harus dipuji. Artinya orang-orang Islam di Indonesia itu tidak mudah terbakar. Tapi kan ini diutarakan di ruang publik, ditonton seluruh umat beragama yang lintas beragama. Exactly, itu maksud saya. Joseph ini maksudnya apa? Kamu ngomong begitu, kamu tahu persis
Saya sakit hati, saya barangkali adalah seorang muslim yang dikatakan cenderung untuk menginterpretasikan agama secara cukup pluralis gitu ya. Saya aja marah. Begitu saya baca itu, sorry, saya nggak boleh mengucapkan kata-kata kasar kan. Terus saya bilang, kurang ajar orang ini. Anda itu menyakiti hati semua umat Islam, dan nantinya tahu nggak yang akan menjadi korban tuh bukan Anda, Joseph. Anda tuh aman di Jerman sana. Orang-orang yang di sini bagaimana? Maksud Anda aman apa tadi, Bang Ya Adi? dia bilang bahwa dia tuh udah bukan warga negara Indonesia, di untouchable lah. Tapi sekarang kita baru tahu ternyata menurut polisi tidak. Ya WNI. Ternyata dia sebenarnya WNI. Tapi kan dia harus tahu bahwa ini bikin marah orang, ini akan membakar kemarahan, kebencian, yang mudah-mudahan umat Islam kita udah cukup dewasa untuk tidak menganggap Joseph ini perwakilan dari agama Kristen kan. Mudah-mudahan saja. Tidak representatif dari umat Kristen. Tapi bahwa dia melakukan ini, saya sih menganggap ada sesuatu yang bau amis nih di belakang ini. Bau amis ini artinya apa ini? Apakah dengan kedangkalan ilmu yang ia sampaikan kepada mungkin masyarakat? dangkal. Dia pendeta. Barangkali lagi sakau itu pasti. Tapi sering sekali Bang Abalin. Sering sekali dalam setiap atau nih ya, ini kan atau kita spekulasi kan. Atau barangkali dia itu sebetulnya berharap memang akan dikejar oleh polisi Indonesia, dinyatakan sebagai penista agama, dan kemudian dengan alasan itulah dia akan minta negara-negara Eropa untuk menerima dia sebagai warga negara. Karena kita tahu di banyak negara seperti Norwegia, Swedia segala macam, itu kalau Anda mengaku Anda dipersekusi di negara asal, itu mereka biasa jatuh hati dan akan menerima dia sebagai warga negara tanpa harus melewati prosedur yang teraniaya, terzalimi, dikejar-kejar oleh negara, dikejar umat Islam. Maaf ya, itu kan gampang tuh bikin narasi semacam itu. Saya cuma berpikir, ini kan tadi pertanyaan, motivasi orang ini apa sih? Mau bikin marah umat Islam tuh kenapa sih? Dan dia tahu bahwa pertama dia Tionghoa, kedua dia Kristen, dia pendeta pula. Itu kan udah kombinasi dari hal-hal yang akan mudah membangkitkan kemarahan orang. Tapi saya nggak tahu. Kalau itunya, saya cuma bisa menduga-duga kenapa dia melakukan itu. Oke. Tapi kalau alasan apapun itu tentunya tidak ada satupun agama kemudian yang membenarkan hal Tidak ini. ada. Tadi Anda turut setuju juga bahwa Polri menindak tegas kasus-kasus semacam ini. Ya. Tapi pertanyaan yang juga sempat dikutip juga kalau kita melihat akun dari Joseph ini sendiri, mengapa sih kemudian kalau ada yang menghujat agama Islam misalnya, kemudian baru diproses secara hukum. Tapi banyak juga ternyata agama-agama lain, termasuk agama Islam, kemudian yang oknum agama Islam kemudian yang melecehkan agama-agama lain, kenapa kok tidak diproses? Salah satunya mungkin, maaf Mas Adi dulu juga pernah turut dilaporkan dalam kasus ini beberapa kali. Apakah Anda kemudian tidak merasa bahwa terlalu sensi masyarakat kita? Oh enggak, dilaporkan tapi kan untuk dengan segera dibatalkan karena ternyata tidak ada alasan hukum kan. Kalau saya mengatakan bahwa misalnya Allah itu bukan orang Arab gitu kan, yang terkenal tuh kasus itu kan. Ya saya bilang ya Allah itu memang bukan orang. Jadi bagaimana mungkin saya dianggap melecehkan agama karena saya mengatakan Allah bukan orang Arab kan. Jadi memang kemudian itu dianggap bukan sebagai perkara kan. Tapi kan itu gini, kita harus membedakan antara orang yang berusaha menista, menodai, menghina agama dengan orang yang barangkali karena pertimbangan, taruhlah kalau Anda belajar tentang kalau Anda berada di Universitas Islam Negeri UIN, itu ada belajar tentang Kristen. Ya, dan saya yakin di sekolah tinggi teologi juga ada pelajaran tentang Islam, Islamologi. Dan kemudian dikatakan bahwa ayat ini adalah sesuatu yang punya konteks tertentu yang sebetulnya maknanya berbeda dari apa yang kita tafsirkan. Tapi kalau saya mau bilang gini, butuh tafsiran yang lebih ya dalam itu, ya memang. Kalau cuman perbedaan tafsir itu kan bukan menodai, bukan menghina. Tapi kalau apa yang dilakukan Joseph, apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni, menurut saya nggak mungkin Anda punya interpretasi lain yang membenarkan hal ini. Yang membenarkan kecuali bahwa memang dia menghina. Dan terus terang, Joseph ini pintar. Kan dia bilang di Eropa saya nggak bisa ditangkap. Which yang betul itu. Memang di Eropa Anda tahu agama itu bisa dibikin joke. Baik, tapi saat ini masyarakat butuh proses hukum yang jelas. Bang Nasrullah, kita ingin tanggapannya. Bang Nasrullah, seperti apa Bang Nasrullah? Anda melihat bahwa apakah memang betul di Indonesia saat ini untuk proses hukumnya sendiri kita berharapkan segera diciduk seperti itu Joseph ini, Bang? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam literatur hukum, perbandingan hukum pidana, kita melihat tidak semua negara Eropa boleh
membolehkan penistaan terhadap agama. Salah satunya Jerman. Jerman tidak membolehkan penistaan terhadap agama. Kemudian di Asia juga ada misalnya Thailand. Thailand juga tidak membolehkan penistaan terhadap agama, terutama terhadap agama Buddha. Ya. Kemudian ada juga Pakistan. Sangat keras bahkan, pelaku penistaan agama dihukum mati. Bisa dihukum mati. Nah, maaf ya, pelaku penistaan terhadap Nabi itu bisa dihukum mati. Jadi kalau ancaman hukuman 6 tahun di Indonesia, kemudian 5 tahun di Indonesia itu sangat ringan. Sangat ya, ringan. Sangat ringan. Jadi gini, saya ingin katakan bahwa saya tidak mungkin perlu mengulang lagi pasal 156 KUHP karena seluruh rakyat Indonesia sudah memahami pasal 156 KUHP. Kenapa pasal 156A KUHP itu dibentuk dalam kasus Ahok? Sangat jelas berkali-kali saya menguraikan dan berbagai narasumber setelah menguraikan kenapa ada pasal 156A KUHP itu, dan bahkan bagaimana menerjemahkan, dan beberapa kasus sudah ditarik dengan pasal 156A. Namun saya ingin mengingatkan bahwa timbulnya Perpres nomor 1 tahun Penpres nomor 1 tahun 65 itu jarang dibaca orang di penjelasan umum. Penjelasan umumnya mengatakan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juli 1945 menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut terkait dengan lahirnya Perpres ini. Kemudian ada satu kalimat lagi yang sangat menarik bagi saya. Sebagai dasar pertama, ketuhanan yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan nasional dan yang berajaskan keagamaan. Yang Anda maksud? Ini penjelasan umum yang ada di Perpres yang memasukkan pasal 156A. Pasal 156A KUHP itu dibuat dari Perpres nomor 1 tahun 65 ini. Nah, kemudian tadi yang disampaikan teman Ade Armando juga, saya ingin sampaikan begini. Di bagian penjelasan pasal 4 itu yang terkait dengan pasal 156A itu disebutkan. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, saklik dan ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Jadi itu dibolehkan, kajian-kajian ilmiah, diskusi-diskusi di kampus, dan itu boleh ya. Jangan sampai salah nanti, bahkan perbedaan-perbedaan pendapat kajian itu sangat sering terjadi kalau apalagi misalnya dilakukan di tempat tertutup dengan jamaahnya sendiri. Kan ada ilmu perbandingan agama. Ketika kita membahas perbandingan agama, maka tidak ada pilihan, semua agama menyatakan bahwa agamanya lah yang paling benar menurut ajarannya. Tapi posisinya ini di ruang publik, Bang Nasrullah. Nah, makanya kalau dalam kasus si Paul Zhang ini, saya saja yang biasa sabar menghadapi persoalan-persoalan kayak begini. Demi Allah saya katakan, andai saja ada di sini sekarang, saya congkel matanya dengan rencong. Begitu marahnya saya kalimat itu. Demi Allah saya katakan itu. Tapi saya ketika membahas hukum harus melepaskan emosi saya. Ini hukum harus tegak. Kemudian saya ingin menjelaskan beberapa hal tadi. Gini, dia sudah masuk DPO, ya. Oke, berarti dia tidak ada di sini. Dia tidak bisa diperiksa sampai dengan dia ditemukan, tidak bisa dibawa ke pengadilan. Tapi penyidikan tetap bisa diteruskan. Ya, bukan lidik, penyidikan bahkan. Saksi-saksi,
ahli, surat-surat tetap bisa diperiksa, disiapkan begitu dia datang Langsung diproses. atau ditangkap dimanapun nanti dia periksa dia sebagai tersangka langsung dikirimkan berkas ke kejaksaan. Satu, kemudian tadi kan ada diskusi ini dia sudah WNA atau bukan WNI lagi, nggak ada masalah. Oke. Jangkauan hukum pidana kita itu kalau dia melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik dia WNI maupun dia WNA bisa diproses. Dari polisi sudah jelas Bang Nasrullah bahwa statusnya masih warga negara Indonesia. Kita akan Kalaupun- dalami lebih jauh Bang Nasrullah. Kita kalaupun juga dia melibatkan bukan warga pemirsa negara juga Indonesia. untuk bertanya melalui Twitter Bang Nasrullah. Sesaat lagi tetaplah di Catatan Demokrasi pemirsa. Kami ajak Anda untuk berkomentar, bertanya langsung kepada narasumber melalui akun Twitter @catatandemokrasi.